Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akpres. Nih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, selamat datang di episode ke-8 Akpres Berbicara Eksaka Talk. Nah, pada episode kali ini bakalan ada sesuatu yang menarik banget nih. Nah, Sobat Akpres bisa tebak gak? Boleh tulis di kolom komentar ya. Yap, bener banget Del. Episode kali ini akan terasa sangat spesial karena akan dipandu oleh kami berdua sebagai debutan kece yang akan mewarnai dan menginspirasi teman-teman semua. Pergi ke bara bersama Dekan, Pulangnya membeli layang-layang. Pribahasa pernah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin nih, nama aku Deliana Putri dan rekan aku Fadli, kami dari Duo Akmil. Yeay. Nah, pada kesempatan kali ini nih, teman-teman, kita akan membawakan topik yang benar-benar penting banget dan mungkin bakal daging banget. Bukan mungkin sih, emang pasti daging banget buat teman-teman mahasiswa semua. Nah, benar banget nih Pak, selain kita yang debutan, podcastnya juga benar-benar menginspirasi dan berdaging banget tentunya. Nah, tema podcast kita kali ini apa sih Pak? Nah, tema podcast kita kali ini yaitu Personal Branding, kuliah 4 tahun, branding seumur hidup. Yeay. Wow. Bener banget Del, topik ini nih penting banget khususnya buat mahasiswa karena setelah toga dilepas itu bukan hanya ijazah aja yang dibawa, tapi bagaimana kita dikenal dan dikenang oleh orang lain. Betul banget nih Pad. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding, narasumbernya pasti bukan orang biasa aja nggak sih? Pasti orang yang keren banget nih Pad. Bener banget Del. Tentu narasumber kita kali ini bukan orang biasa sih Del, karena narasumber kita hari ini adalah orang hebat dan luar biasa banget nih teman-teman. Mau aku bacain nggak? Apa tuh? Prestasi-prestasinya. Boleh. Oke, jadi narasumber kita hari ini adalah salah satu duta IPB University Batch 10. Terus first runner up dari Papi Omda dan Putri Berbakat tahun 2023, ambasador dari Google Indonesia, Bank BRI, Isaac IPB, TEDx IPB, Chief Marketing Officer Crosselia, dan masih banyak lagi prestasi serta pengalamannya. Wow, banyak banget ya pengalaman prestasinya. Pasti narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng ya, Pak? Bener banget, Kira-kira Del. siapa sih narasumbernya? Oke, daripada penasaran nih Del, kita langsung sambut aja nggak sih narasumber kita hari ini? Siapa tuh? Jadi narasumber kita hari ini adalah Kak Nashiwa Nozumi. Oke, halo Kak, cantik banget nih Kak. Waduh, amin. Masya Allah banget ya Pak. Masya Allah banget. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya pagi hari ini baik, sehat dan semangat. Wah, kece banget gak sih? Pertama-tama nih Kak, aku dan Dilan ini mau ucapin terima kasih banyak ke Kakak karena udah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Nah, tadi kan aku udah ngenalin diri Kakak nih. Nggak adil nggak sih rasanya Kak kalau Kakak nggak memperkenalkan diri secara pribadi biar teman-teman yang nonton nih makin sayang sama Kakak. Jadi boleh nih Kak. Amin. Halo teman-teman semuanya. Ada sapaannya nggak nih? Sobat Akpres. Sobat Akpres, halo Sobat Akpres. Kenalin, nama aku Nashiwa Nozumi. Teman-teman boleh panggil aku Shiwa. Aku dari Departemen Ilmu Komputer Angkatan 59. Keren banget. Dan saat ini aku lagi menjalani dunia tingkat akhir. Lagi skripsian. Waduh. Lagi sibuk-sibuknya skripsi nih Kak. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, selain sibuk skripsi, kira-kira Kakak nih sibuk apa lagi nih Kak? Waduh, karena aku termasuk mahasiswa tingkat akhir, karena aku sekarang semester 7. Kesibukan aku akhir-akhir ini, aku sekarang lagi magang teman-teman. Lagi magang di Jakarta, setelah itu juga berbarengan dengan project skripsi bareng dengan dosen aku dan juga teman-teman yang lainnya. Setelah itu aku juga isi waktu luang aku seperti di weekend, ataupun malam hari itu dengan kegiatan-kegiatan freelance kayak MC, moderator, dan juga beberapa kegiatan dari ambasador aku itu tadi dari Google, dari BRI dan lain sebagainya gitu sih.
Sibuk banget nih kayak kira-kira. Banget sih. Ngomong-ngomong tentang kesibukan nih kak, aku lihat postingan di Instagram kakak tuh benar-benar insightful parah gitu kak. Nah biasanya kakak nih posting apa aja sih di Instagram, dan kira-kira gimana caranya nih kak biar bisa konsisten posting di Instagram yang menginspirasi banyak orang gitu ya kak? Waduh, amin. Kalau ngomongin tentang Instagram, sebetulnya aku tuh udah punya Instagram kalau nggak salah tuh dari SMP kelas 3 gitu, karena kan itu lagi zaman-zamannya media sosial. Iya, benar banget, Kak. Tapi pada saat itu aku belum bangun diri aku untuk memperkenalkan diri aku sebagai seorang siapa gitu. Tapi ya cuman sekedar ya menggunakan sosmed gitu kan, karena waktunya juga terbatas. Tapi aku mulai mendalami dunia sosial media itu ketika aku SMA di tingkat akhir atau di kelas 3 SMA, setelah itu masuk ke kuliah gitu. Sebetulnya itu bermula dari aku yang coba untuk mengenali diri aku coba untuk mengenali passion aku itu di mana, aku tuh sukanya di mana gitu. Terus aku hobi, aku mau nguliknya tuh di bidang apa, sehingga aku mulai membuat pattern dari sosial media aku itu sendiri berbarengan dengan personal branding. Oh ternyata aku itu termasuk orang yang suka untuk ngobrol. Aku suka untuk berbicara, aku juga suka untuk menyampaikan beberapa ilmu yang mungkin udah pernah aku serap kepada teman-teman semuanya. Jadilah kalau misalnya dilihat sekarang itu pattern dari sosial media aku itu adalah karir dan juga lifestyle. Jadi nanti aku di sana bakal ngobrolin tentang sebenarnya keseharian aku tuh seperti apa gitu. Mungkin kalau sekarang as anak intern, aku lagi ngomongin tentang sembari aku menjadi anak intern, di sana aku belajar, aku dapat ilmu baru, aku juga mengisi kekosongan waktu aku dengan baca buku. Terus juga dari baca buku itu nanti aku implementasikan dan aku jabarkan juga ke teman-teman. Setelah itu diikuti dengan weekend aku yang aku isi dengan kegiatan-kegiatan non-akademik aku, atau juga lomba-lomba yang pernah aku ikuti, dan banyak hal gitu sebetulnya, jadi berkaitan dengan karir dan juga lifestyle. Kalau ngomongin gimana caranya aku bisa konsisten, sebenarnya aku bukan termasuk orang yang terlalu konsisten untuk punya jam segini, no. Tapi aku punya yang namanya tools. Itu adalah career plan aku ataupun content plan aku. Itu aku buat di spreadsheet gitu ya. Mungkin nanti kalau misal teman-teman mau, aku bisa bagi ke teman-teman. Boleh Gitu. banget, ya. Jadi ada beberapa tipe teman-teman. Jadi ada yang engagement, yang berkaitan dengan engagement, ada yang berkaitan juga dengan akademik, ada yang berkaitan dengan lifestyle. Jadi itu aku bagi ke beberapa kelompok, dan biasanya juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan aku yang memang contohnya kayak kepanitiaan, organisasi, lomba dan lain sebagainya. Gitu sih. Keren banget sih Kak tadi pemaparannya. Betul banget sih. Terinspirasi banget jadinya, jadi penasaran nih gimana tentang kakak. Nah, ini aku ada fan question sih Kak. Jadi kakak kan pernah nggak sih Kak dalam memposting sesuatu di Instagram tuh ngerasa ragu gitu untuk memposting? Karena jujur aku sering kayak gitu sih Kak. Jadi kayak aku tuh mau posting sesuatu di Instagram nih, tapi pas aku mau post tuh kayak tiba-tiba ragu gitu, takut gitu. Pernah nggak kakak ngerasa kayak gitu? Oke, pernah dong pastinya. Karena kan semua itu berlaku seiring berjalannya waktu gitu, dan mungkin itu ada di awal-awal ketika aku belum masuk ke organisasi, atau mungkin aku di maba gitu ya. Maba itu kan kita masih nge-explore diri, dan pada saat itu aku coba berbagai organisasi, kepanitiaan, UKM dan lain sebagainya. Dan starting point aku untuk mulai melakukan personal branding itu sebetulnya memang dimulai dari SMA. Jadi mungkin banyak tuh masukan-masukan dari orang lain ataupun perkataan-perkataan dari orang lain kayak, Syu, kok kamu berani banget untuk ngepost A, B, C, D, E, F, G. Nah, tapi balik lagi gitu kan. Nanti di masa depan aku ngerasa bahwa ini tuh aku jadikan sebagai digital galerinya aku gitu. Mungkin di masa depan tuh aku akan kemarin ya, aku tuh handphone aku sempat crash. Jadi aku kehilangan foto-foto aku, dan karena aku sering banget ngepost di Instagram, jadi momen-momen itu tuh kesimpan di Instagram. Nah, itu jadi salah satu motivasi aku untuk kenapa aku berani untuk ngupload dan lain sebagainya. Tapi tentunya akan ada perasaan itu, akan ada perasaan tidak percaya diri, akan ada perasaan takut diomongin oleh orang lain, takut orang nyangka kayak, aduh ini ngepost ini doang gitu, atau digitu-gitu. Tapi balik lagi teman-teman, kayak ya itu adalah your own life, itu adalah kehidupan teman-teman, karena kalian yang tahu
pilihan ketika kalian ngepost itu, pilihan ketika teman-teman ngejalanin itu yang nantinya akan berdampak di masa depan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa nggak percaya diri, karena yang ngejalanin hidup di masa depan yang nanti menuai hasilnya itu adalah teman-teman semuanya. Jadi kalau aku bisa kasih saran ke teman-teman adalah mulailah personal branding kalian dari sekarang. Tentuin karir path kalian itu mau jadi seperti apa. Oh, orang yang expert di bidang science kah? Orang yang expert di bidang komunikasi kah? Gitu. Jadi seperti Keren itu. banget sih Kak. Menurut aku tuh relate banget sih dengan apa yang Kakak sampaikan. Karena aku juga kadang ngerasa bahwa dengan kita posting Instagram tuh kita bisa jadi memori kita di kedepannya, jadi kita bisa lihat lagi arsip-arsip gitu ya Kak. Nah terus tuh Kak, menurut Kakak bagaimana sih Kak tipsnya nih dalam kan Kakak nih dalam membangun personal branding tentu Kakak ada segmentasinya kan. Nah kira-kira apa nih value yang mau Kakak kasih ke audiens Kakak, ke follower Kakak, dan bagaimana cara Kakak menyampaikannya? Oke, sebetulnya itu balik lagi kepada mengetahui audiens teman-teman gitu ya. Karena pun aku juga termasuk seseorang yang nyoba di berbagai segmen gitu. Jadi aku coba di bidang beauty industry, terus aku juga coba di bagian karir, aku juga coba di bagian books, aku juga coba di bagian banyak hal yang aku coba. Tapi dari sana yang namanya manusia itu kita harus ngelakuin trial and error. Ketika kita mencoba, kalau misal kita nggak mencoba kita nggak tahu kan hasilnya seperti apa. Jadi aku coba sampai akhirnya aku nemuin ternyata path aku yang disukai oleh teman-teman online aku itu adalah ya ketika aku ngomongin tentang karir, ketika aku ngomongin tentang organisasi, lomba, ataupun hal-hal yang ngedevelop tentang soft skill dan juga hard skill. Nah itu yang dibutuhkan oleh teman-teman, sehingga karena aku udah tahu, aku jadi tahu nih, oh ternyata jalan aku tuh seperti ini, dan hal yang teman-teman sukai adalah seperti ini, sehingga segmentasi aku jadi mengerucut jadi seperti itu. Sehingga karena memang mungkin karena sebagai mahasiswa ya, teman-teman aku menyampaikan bahwa mahasiswa itu adalah seseorang yang paling punya privilege yang lebih. Karena apa? Karena dengan menjadi mahasiswa, kalian punya kesempatan untuk melakukan organisasi, kalian punya kesempatan untuk melakukan kepanitiaan, ketemu keluarga baru, relasi internal dan eksternal. Nah itulah yang selama ini tuh aku manfaatkan gitu. Aku manfaatkan untuk juga terus ngedevelop tentang skill aku tuh di mana, sehingga nantinya aku bisa sebarkan ke teman-teman. Keren banget nih, aku setuju banget nih Keren sama banget, yang keren udah banget, disampaikan sama Kak Nashwa. Dah nih Fad, Kak Nashwa ini cocok banget sih ya membawakan Setuju. topik kita kali ini, yaitu Setuju, personal branding kuliah 4 tahun, branding seumur hidup. hidup. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding nih Kak, menurut Kakak definisi dari personal branding itu apa sih Kak? Oke, wah. Sebenarnya ini mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya. Oh, personal branding itu ya suatu hal yang menjadi ciri khas kita gitu. Tapi yang mau aku tekankan bahwa teman-teman, personal branding itu adalah ya siapa kita yang sebenarnya. Kita itu dikenal oleh orang lain itu sebagai seseorang yang seperti apa. Oh, Deliana Iya. dikenal sebagai seseorang yang suka banget nih ngobrol di depan kamera. That's why ketika orang-orang nyari seseorang yang bisa menjadi podcaster, Delia bisa jadi top of mind-nya gitu. Nah, seperti itu juga hal yang dilakukan oleh ataupun aku menginterpretasikan personal branding itu sendiri. Jadi, personal branding itu bukan suatu hal yang kita buat-buat, bukan suatu hal yang fake, tapi hal yang memang ada dari diri kita, dan kalau kita itu di mata orang tuh sebagai top of mind apa ya, simpelnya seperti itu. Keren banget sih Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, kan tadi Kakak udah jelasin nih tentang definisi dari personal branding. Kira-kira nih Kak, seberapa penting sih personal branding buat mahasiswa? Tadi kan udah di spill juga tuh kalau ini kita privilege kan. Seberapa penting sih Kak personal branding untuk mahasiswa? Apakah personal branding tuh hanya untuk mahasiswa yang emang berprestasi gitu Kak? Atau emang semuanya nih harus ngebentuk personal branding Kak? Menurut Kakak gimana? Oke, kalau menurut aku semua orang harus punya personal branding. Semua orang harus kenal dengan dirinya masing-masing.
Kalau misalnya kita ngomongin yang punya personal branding itu adalah ya cuman mapres doang atau mahasiswa top yang ada di universitas, itu rasanya nggak adil ya teman-teman. Karena yang harusnya mengenali diri kita sendiri itu adalah ya kalian sendiri, yang harusnya mau membuat diri kalian berkembang yaitu adalah diri kalian sendiri. Jadi aku bisa declare bahwa yang harusnya punya personal branding itu adalah diri kalian masing-masing. Nggak harus kalian menjadi orang lain untuk bisa dikenal sebagai seseorang, tapi cukup menjadi diri kalian sendiri. Contohnya, kalian tuh suka banget ngelukis, kalian juga suka banget baca buku. Ya udah, jadiin itu sebagai personal branding kalian. Kalian dinilai sebagai seseorang yang jago ngelukis, kalian dikenal sebagai seseorang yang suka banget untuk baca buku sehingga wawasan kalian luas. Begitu juga, kalian suka banget nih ngobrol, ngomong, jadi podcaster. Jadi kan itu sebagai personal branding kalian. Siapapun itu berhak untuk mendapatkan privilege untuk mengembangkan dirinya dan juga memiliki personal branding itu sendiri. Jadi nggak ada tuh pengelompokan dia harus sukses dulu baru punya personal branding, itu salah. Jadi personal branding itu dibangun teman-teman gitu. Yang kalau didapatkan itu ya mungkin itu ada beberapa orang juga kan yang belum membangun personal branding, tapi memang karena keberuntungan dia bisa dapetin. Tapi saran aku adalah teman-teman bangun personal branding dari sekarang. Benar banget sih, aku setuju banget nih. Oke, Deliana mungkin ada pertanyaan. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang Instagram nih Kak. Nah, selain dari Instagram nih Kak, kira-kira platform apa aja sih yang biasanya Kak Nashwa gunain buat personal branding selain Instagram? Oke, nah sebetulnya banyak banget platform yang bisa digunakan untuk melakukan personal branding. Kalau aku sendiri itu, aku mainnya itu di Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn, gitu. Nah jadi kenapa? Itu sebetulnya aku segmentasikan. Instagram itu aku jadikan sebagai profil profesional aku, tapi dalam bidang non-akademik. Sedangkan kalau TikTok itu aku jadikan sebagai bidang entertainment aku, karena platform TikTok itu jauh lebih luas dan jauh lebih funny konsepnya, gitu kan, lebih entertaining gitu, lebih Gen Z. Nah kalau LinkedIn itu aku jadikan sebagai professional dashboard aku atau professional brandingnya aku gitu. Jadi sebetulnya tiga platform itu bisa teman-teman kombinasiin, tapi mungkin balik lagi ke diri teman-teman gitu, teman-teman bisa segmentasikan sesuai kebutuhan. Oke, menarik banget sih Kak. Ya, menarik banget. Tadi kan Kakak juga udah ada segmentasi kan di TikTok tadi buat hiburan, terus di Instagram untuk menunjukkan diri Kakak, terus di LinkedIn lebih ke profesional, asal profesional. Nah, bagi orang nih Kak yang mau mulai bangun personal branding, kira-kira Kakak punya nggak sih tips dan trik gimana cara membangun personal branding dari mulai mungkin kalau di Instagram gimana cara bangun foto profilnya, bionya, captionnya, feedsnya, terus di TikTok kontennya harus bagaimana biar rame gitu, atau kalau misalnya di LinkedIn asal profesional gitu, kira-kira harus apa aja yang diperhatiin biar orang tertarik gitu ya ke LinkedIn kita. Oke, nah mungkin aku mulai dari yang pertama, dari Instagram. Sebetulnya kalau ngomongin tentang Instagram itu kan awalnya adalah kita berelasi dengan teman-teman internal kita dong, kayak teman-teman SMP, teman-teman SMA, dan juga teman-teman kuliah, bahkan sekarang organisasi internal dan eksternal. Nah saran dari aku pasti ketika teman-teman ingin balik lagi, teman-teman harus mengenali diri kalian. Kalian itu mau dikenal sebagai seseorang yang seperti apa? Kalau kalian pengen ngebangun personal branding kalian sebagai seseorang yang funny, ya udah gitu, berarti kalian sesuaikan. Begitu juga kalau kalian mau bangun diri kalian sebagai seseorang yang profesional, ya berarti kalian coba sesuaikan foto profilnya dengan foto-foto yang jauh lebih profesional. Terus juga bionya juga bisa teman-teman isi dengan, mungkin kalau aku lihat dari beberapa profil termasuk dengan aku dan juga teman-teman itu banyak sekali yang melampirkan beberapa prestasinya gitu. Apakah dia punya kegiatan A, kegiatan B, atau bahkan di UKM, terus juga organisasi. Nah menurut aku itu juga salah satu bagian dari suatu hal yang eye catching ketika teman-teman itu dikunjungi profilnya oleh orang lain. Karena mungkin ini juga pengalaman pribadi ya, ketika kita mengunjungi profil orang lain, kita pasti bakal ngeliat orang ini tuh siapa ya, satu kuliah dengan kita, organisasinya tuh relevan dengan kita, dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi salah satu pendukung gitu. Misalnya teman-teman sekarang ada di sekolah Ormawa
atau di eksekutif PKU. Nah, teman-teman bisa lampirkan bahwa kalian adalah bagian dari akpresnya sekolah Ormawa. Setelah itu kalian juga bagian dari intern di sekolah Ormawa dan lain sebagainya, hal-hal yang relevan dengan diri kalian. Setelah itu untuk isi dari feeds itu sendiri dan reels itu sendiri, balik lagi kalian itu kalau misalnya mau dikenal sebagai seseorang yang jauh lebih profesional atau dikenal sebagai seseorang yang podcaster nih misalnya, berarti kalian harus sering-sering bahas terkait dengan dunia public speaking. Kalian harus sering kasih tuh tips public speaking. Ya mungkin dimulai dari ketika kalian menjadi podcaster nih, kalian bilang bahwa oh dari sini aku dapat 3 soft skill, 3 hard skill yang bisa aku lampirkan. Nah mungkin kalau di awal itu masih banyak orang yang ngerasa kayak oh ya udah ini konten-konten biasa. Tapi kalau teman-teman ngejalaninnya dengan komitmen, dengan sustain, orang-orang akan tumbuh rasa percayanya gitu. Jadi selain teman-teman bisa bangun lewat profile, feeds dan lain sebagainya, kalian juga harus penuh dengan konsistensi. Karena konsisten itu suatu hal yang susah banget, teman-teman. Begitu juga dengan TikTok gitu. Kalau misalnya teman-teman ke TikTok, itu kalian harus tahu nih audiens kalian itu yang seperti apa gitu. Audiens kalian itu apakah lebih suka di konten yang video atau foto dan lain sebagainya. Balik lagi disesuaikan juga dengan kalian itu mau dikenal sebagai seseorang yang seperti apa. Kalau di LinkedIn, nah ini menurut aku adalah platform yang sangat profesional yang nantinya bisa membawa kalian untuk dapetin sebuah pekerjaan. Percayalah teman-teman, LinkedIn itu mungkin terkesan kayak ketika kita buka LinkedIn tuh kayak aduh orang-orang tuh kok ngepostnya yang serius-serius banget gitu ya. Tapi percayalah guys, LinkedIn itu bisa dijadikan platform yang sangat amat mendukung teman-teman, sehingga coba rearrange LinkedIn-nya dari sekarang buat foto profile yang jauh lebih serius, jauh lebih profesional, isi juga bio-nya dengan suatu hal yang profesional. Terus juga lampirkan aja kegiatan-kegiatan kalian gitu. Misal kalian kayak jadi pengisi acara atau kalian juga menerima beasiswa, itu boleh banget dilampirkan karena di sana itu sifatnya global. LinkedIn itu sifatnya global. Aku juga dapat tawaran pekerjaan dan juga interview itu dari LinkedIn gitu. Jadi banyak banget rezeki yang tidak aku sangka-sangka, dan ternyata salah satu jalannya adalah dari LinkedIn karena aku coba bangun LinkedIn aku tuh dari awal masuk kuliah sekali. Gitu. Oke. Tadi kan menurut aku udah keren banget tuh Kak. Jadi kalau kita mau membangun personal branding berarti itu disesuaikan lagi ke diri kita. Tadi di Instagram kita feed semua kayak gimana itu disesuaikan lagi ke kita. Nah kira-kira nih Kak, aku juga mau nanya, kira-kira dalam memposting sesuatu juga kita tentu harus memikirkan impact ke depannya kan. Karena dalam kita memposting sesuatu tuh bisa jadi tuh kita juga mengkontrol respon orang lain. Nah kira-kira nih Kak, apa aja sih Kak hal krusial yang harus kita perhatikan ketika kita mau bangun personal branding, khususnya ketika kita ingin posting sesuatu, karena kan kita harus hati-hati banget nih Kak. Ya. Oke, pasti yang paling utama adalah perhatikan isi konten itu sendiri. Apakah konten itu mengandung sara atau enggak? Gitu, karena itu adalah suatu hal yang sangat sensitif banget teman-teman. Apalagi maksudnya di Indonesia dengan kita yang sangat amat beragam, itu bisa dijadikan suatu hal yang bisa dipermasalahkan gitu. Mungkin menurut kita itu adalah suatu hal yang biasa aja, tapi bagi orang lain itu sangat sensitif. Jadi teman-teman harus perhatikan nih isi dari konten itu sendiri, apakah dia mengandung unsur sara atau tidak. Terus yang kedua yaitu adalah teman-teman juga harus tahu dengan audiens kalian. Jadi ketika teman-teman post itu apakah ini tuh berimpact kepada audiens kalian gitu. Jangan sampai ketika teman-teman sudah menjadikan itu sebagai personal branding dan hal yang teman-teman post itu adalah bukan suatu hal yang berimpact bagi orang lain, ya sebetulnya nggak apa-apa ya selingan gitu ya untuk having fun. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mengerucutnya adalah untuk melakukan personal branding, coba pastikan bahwa postingan atau konten yang teman-teman lakukan itu berpengaruh bagi orang lain. Entah itu cuman ketika teman-teman cuma dapatnya postingan foto sendiri aja, tapi coba jelaskan nih di caption gitu, oh hari ini itu aku lagi ngikutin kegiatan sekolah Ormawa. Sekolah Ormawa ini adalah salah satu platform dari eksekutifnya PKU. Terus juga yang isinya ada soft skill, ada hard skill dan lain sebagainya. Jadi at least akan ada suatu hal yang bisa diambil dari konten teman-teman, dan itu menurut aku jauh lebih impactful dan membuat amal jariah ya gitu ya, karena kita ngasih ilmu ke orang lain. Terus yang kedua juga mungkin bisa diperhatikan dari segi banyak hal gitu ya. Mungkin nggak semua orang itu juga cakap dalam konten dan lain sebagainya, tapi setidaknya adalah teman-teman tahu bahwa
konten yang ditampilkan itu adalah konten yang bisa dijadikan konsumtif bagi teman-teman ataupun bagi audiensnya. Oke, setuju banget sih Kak. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, kadang ada aja orang yang nggak sesuai antara dunia nyata dengan dunia maya nih benar, Kak. sudah. Personal brandingnya oke, tapi ternyata di dunia nyatanya ya dalam tanda kutip berbeda gitu dengan dia branding di dunia maya. Nah, kira-kira tanggapan Kakak terkait yang kayak gitu gimana nih Kak? Dan gimana caranya kita biar ngehindari hal yang krusial kayak gitu? Oke, nah sebetulnya balik lagi seperti yang aku sampaikan tadi bahwa personal branding itu bukan fake teman-teman. Personal branding itu adalah bagaimana kita sebetulnya, tapi mungkin dikemas jadi jauh lebih rapih, dikemas jadi jauh dalam sebuah konten gitu. Nah pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, ataupun akan ada oknum-oknum yang seperti itu sehingga membuat orang lain tuh takut untuk melakukan personal branding. Iya, betul Ya, banget. Betul Kak. kan? Jadi ketika ada orang lain yang ingin, yang betulan nih seperti itu, memang betul cakap di dunia online dan juga offline, tapi karena ada stigma-stigma dari orang lain yang bilang kayak, ya itu aja, yang orang itu aja gitu kan. Jadi kita ngebuat diri kita tuh ngerasa ke-pressure, ngebuat diri kita jadi ngerasa down. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman melakukan personal branding, itu output akhirnya adalah supaya teman-teman bisa menggunakan itu, supaya teman-teman bisa dipercaya oleh orang lain. Ya sebetulnya nggak apa-apa ketika mereka mau menjadi seseorang yang berbeda antara dunia di online dan juga di offline, gitu kan? Karena memang banyak. Tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di akhir nanti gitu. Karena kalau bagi diri aku sendiri, aku melakukan personal branding itu memang disesuaikan dengan kegiatan yang aku lakukan sehari-hari, memang betul dengan kegiatan yang betul-betul ada. Jadi sehingga ketika nanti dapat masukan, ketika nanti dapat tawaran, orang-orang itu jadi punya trust yang jauh lebih tinggi kepada kita. Bukan malah ketika kita dipakai untuk menjadi seorang podcaster, untuk menjadi seorang pengisi acara, untuk menjadi seorang narasumber, mereka jadi nggak percaya karena tidak ada kesesuaian antara offline dan juga online-nya gitu. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing dan tanamin bahwa personal branding itu bukan suatu hal yang palsu. Personal branding itu hadir dan ada dari hati, dari diri kita sendiri, sehingga nanti ya flow-nya itu akan ada aja teman-teman, rezekinya itu akan ada aja gitu. Jadi kalau misalnya memang ada seseorang yang seperti itu, ya mungkin kita doakan supaya mereka sadar dan supaya itu bisa sesuai antara dunia offline dan juga dunia online-nya. Mungkin mereka juga lagi mencoba untuk belajar dan kita juga bagian dari pembelajaran. Keren banget Kak. Kira-kira nih Kak, aku juga mau tahu Kak. Kira-kira menurut Kakak, kan kita udah ngomongin tentang personal branding nih. Kalau menurut Kakak, mahasiswa IPB itu udah melek nggak sih Kak tentang personal branding secara general gitu? Oke, ini menarik banget teman-teman. Aku mau menyampaikan karena kebetulan aku juga sempat ikut beberapa kegiatan dari Duta, itu kan kegiatan EduFair ke SMA. Teman-teman tahu nggak sih bahwa mahasiswa IPB itu dibilang gini sama teman-teman SMA? Gimana tuh? Kak, IPB itu emang terkenal sebagai mahasiswa yang super sibuk ya. Berarti itu tandanya apa guys? Itu tandanya kita udah dapet personal branding ya. bahwa kita adalah mahasiswa yang sibuk gitu. Terus aku klarifikasi bahwa kita tuh nggak sibuk, tapi kita produktif. Produktif, iya, bener. betul banget sih Kak. Betul kan? Setuju. Karena aku setuju banget ketika aku dari SMA gitu ya. Mungkin SMA-nya punya kegiatan itu di weekend. Tapi ketika aku masuk di IPB, aku ngerasa Senin sampai Minggu itu selalu ada aja kegiatan-kegiatannya kan? Betul banget sih Kak. Karena mungkin kita tuh banyak departemennya, kita tuh banyak fakultas dan lain sebagainya, dan dari IPB in generalnya pun juga menyediakan platform itu dan mendukung gitu. Dan aku setuju sekali kalau misalnya mahasiswa IPB itu sudah kenal dan sudah melek dengan dunia digital dan juga dengan dunia personal branding. Karena rata-rata teman online dan offline aku itu adalah mahasiswa IPB. Aku ngelihat mereka tuh udah tahu dengan pattern mereka. Oh, mereka itu anak bisnis yang sekarang itu lagi membangun usaha dan dia itu mau lanjut ke kancah internasional, mau ekspor dan lain sebagainya. Ada juga teman aku yang dari fakultas peternakan, tapi dia juga coba untuk menjarah ke dunia bisnis dan lain sebagainya. Dan mereka itu udah punya patternnya masing-masing. Apalagi yang paling aku salutin itu adalah mungkin kalau teman-teman semester 7, semester 6 udah biasa gitu ya. Mereka udah punya banyak pengalaman. Tapi maba itu banyak banget yang sudah kenal dengan dirinya secara rinci. Terus juga udah mulai bangun personal branding mereka, menjadi seorang influencer, menjadi seseorang yang ngulik buku tiap hari, menjadi seseorang yang ngomongin tentang public speaking. Nah itu menurut aku
suatu hal yang bisa dibanggakan karena artinya adalah mereka udah kenal dengan diri mereka dan mereka kedepannya nanti pasti akan bisa memanfaatkan platform yang disediakan oleh IPB. Keren banget sih, Gimana Kak. nih Pak, udah mulai terbuka nih buat Bener mulai banget personal sih. branding nih? Aku termotivasi sih jadinya karena tadi kakak juga Iya. nyampain kalau misalnya mahasiswa IPB itu ternyata keren-keren. Udah mulai Iya, personal udah mulai branding ya. Aku jadi makin termotivasi untuk gimana kedepannya aku bisa bangun personal branding juga. Bener. Keren Kalau kayak sobat kakak. Akpres gimana nih? Nah, iya, kalau Harus sobat mulai Akpres personal gimana? branding juga Bener. tentunya. Nah, sobat Akpres, karena kita sudah berada di penghujung acara atau di penghujung podcast. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, mungkin boleh Kanashwa memberikan sepatah dua patah kata untuk mengakhiri podcast kali ini nih. Oke, aku mau mengucapkan teman-teman semuanya semangat selalu, tetap jadi diri kalian sendiri. Teman-teman tuh boleh menjadikan orang lain itu sebagai patokan atau role model, boleh banget. Toh aku juga punya role model gitu. Aku jadikan beliau itu sebagai motivasi Siapa aku. tuh, Kak? Aku Siapa tuh, Kak? Mbak Najwa Shihab. Oh, iya. Jadi mama aku tuh juga fun fact-nya, mama aku ngasih nama Nashiwa karena dia ngefans Oh, banget iya, sama iya, Najwa. iya. Tuh, Bisa ini nggak, Kak? betul. Jadi diplesetin jadi kayak oh Nashiwa deh gitu. Gitu. Jadi punya role model itu boleh banget, tapi jangan membuat diri kita menjadi copy paste seseorang bener, itu. bener. Kita harus jauh lebih baik daripada orang itu, kita harus jauh lebih berkembang, mungkin kita harus punya level yang jauh lebih tinggi Nah, daripada bener, dia Kak. dan punya karakteristik tersendiri. Punya autentik tersendiri gitu, karena kalau misalnya kalian sama dengan orang tersebut ya mungkin ya orang tersebut yang akan dipakai ke depannya gitu loh. Jadi teman-teman harus percaya dengan dirinya, percaya dengan rezeki yang akan datang ke depannya, harus punya rasa acceptance ataupun menerima akan suatu keadaan. Karena teman-teman ketika teman-teman membangun personal branding nih, itu pasti bakal banyak banget kerikil-kerikil yang akan ada di tengah jalan, bahkan batu-batu besar gitu. Ketika teman-teman baru pengen bangun, oh di tengah-tengah udah ada yang hujan. Ketika teman-teman baru pengen ngebangun, di tengah-tengah udah ada yang bilang bahwa kontennya nggak berbobot dan lain sebagainya. Itu teman-teman jadikan masukan aja. Jangan dijadikan sebagai unmotivated teman-teman. Jadikan sebagai masukan, jadikan sebagai motivasi, dan jangan lupa untuk membuat sebuah sistem. Karena kalau teman-teman cuma ngebuat sebuah motivasi, terus tiap hari cuma nyari motivasi A, motivasi B untuk membangun konten atau personal branding, itu ya cuma akan sampai di sana. Tapi ketika teman-teman bangun sistemnya, teman-teman punya rasa acceptance dan teman-teman juga temui lingkungan-lingkungan yang mendukung bagi teman-teman, dan itu adalah kunci menurut aku. Karena perjalanan untuk membangun personal branding itu sebetulnya nggak mudah, tapi aku harap teman-teman bisa bertahan dan berkomitmen. Nah, Oke. setuju banget sih aku, Kak. Tadi dan aku highlightnya yang kita boleh punya role model, tapi jangan sampai jadiin itu copy tuh kita paste ya, gitu iya, ya. jangan kita seolah-olah kita mau jadi dia, tapi kita juga harus punya gaya kita sendiri. Betul banget, Dan Kak. menurut Aku aku setuju banget. tuh aku setuju banget dengan statement itu, Kak. Dan anyway, aku juga mau ucapin terima kasih nih, Kak, sekali lagi atas waktunya, atas apa yang kakak sampaikan. Menurut aku tuh sangat insightful banget, dan aku yakin teman-teman dari Sobat Akpres juga merasa bahwa apa yang disampaikan Kanashwa tuh bisa teman-teman terapin, karena menurut aku itu benar-benar relate dengan kondisi kita sih. Sebagai maba gitu ya, mahasiswa gitu. baru. Dalam bangun personal branding pasti teman-teman juga bingung kan bangun personal branding itu gimana, dan menurut aku dengan apa yang disampaikan oleh Kanashwa ini benar-benar membuka wawasan aku banget sih. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak, Kak, atas Ya, terima kasih banyak, Kak. kesempatannya. Dan aku juga, karena kita tadi udah Deliana udah sampaikan kalau kita ini berada di penghujung acara, jadi aku juga mengucapin mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya aku dan Deliana ada salah kata dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke Kanashwa. Dan Kanashwa juga mungkin kalau misalnya Kanashwa ada salah kata juga mohon maaf ya teman-teman. Oke, karena kita di penghujung acara, jadi mungkin kita langsung aja pamit undur diri. Aku Fadli, Aku Deliana, dan narasumber kita Kanashwa Nozumi. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.